Hari ini kita akan belajar sesuatu. Kita bersyukur bisa ibadah lagi, dan kita percaya Tuhan mau buat mujizat di masa-masa sulit. Tuhan mau bikin breakthrough, Tuhan mau bikin terobosan di masa-masa sukar. Selama hati kita nempel ke Tuhan, selama hati kita mencari Tuhan, kita kenalin Tuhan, kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita percaya ada penyediaan, ada provision, penyediaan atas visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Di mana Tuhan taruh visi dalam kehidupan kita, dan kita percaya ada namanya provisi, penyediaan Tuhan untuk menghadapi visi Tuhan. Dan setiap pribadi kita, Tuhan taruh itu. Tuhan punya visi masing-masing dalam pribadi kita itu berbeda-beda. Dan Tuhan pasti akan bawa untuk dalam penggenapan. Selama respon hati kita benar, sikap hati kita benar, dan kita mencari Tuhan terus, Tuhan akan terus bawa sampai visi Allah dalam hidup kita terjadi. Hari ini kita akan belajar dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 mulai. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikan, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Bapak Ibu, orang dunia harus bisa melihat ada Tuhan yang berkarya, ada Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Baru orang dunia itu bisa tertarik dengan hidup kita. Kalau tidak, kita akan, orang dunia juga noleh aja males, tidak akan pernah tertarik dalam hidup kita. Dunia, orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, atau yang suam-suamku gitu, ya apalagi yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, harusnya tertarik dengan apa yang di diri kita. Itu sehingga mereka mau belajar dengan kita. Bahkan dari cara kita menata rumah, cara mendirikan rumah, cara makanan yang ditaruh di atas meja kita, cara duduk kita, cara duduk kalau kita punya pelayan-pelayan atau pembantu, cara duduk pelayan-pelayan melayan, cara melayaninya, cara berpakaiannya, itu pun orang dunia lihat. Bahkan makanan minuman pun dilihat. Bagaimanapun cara kita berdoa pun Tuhan, orang dunia lihat. Nah, kita ini melayani orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka melihatnya secara fisik, memang Tuhan melihat hati. Tapi selama kita tinggal di bumi, kita melayani orang-orang yang duniawi, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Memang orang yang di dalam Tuhan melihatnya di dalam hati. Tapi beberapa orang masih melihat secara yang kasat mata, yang kelihatan. Kalau dunia mau belajar sama kita, dunia tertarik sama kita, tentunya kita harus menjaga ini. Bagaimana cara kita makan, cara kita berpakaian. Cara kita berpakaian itu dilihat orang. Tidak mungkin seorang putri raja berpakaian seperti pelacur. Atau sebaliknya, seorang pelacur berpakaian seperti putri raja itu tidak mungkin. Cara kita berpakaian itu mencerminkan apa, mencerminkan siapa. Saya ingat pepatah Jawa, ajining rogo saka busana. Harga diri seseorang itu ditentukan bagaimana cara dia berpakaian. Bisa dihormatin apa tidak, bisa diajenin apa tidak, orang itu bisa menghormati apa tidak. Nah, cara kita berpakaian itu akan dilihat banyak orang. Dari cara berpakaian aja orang akan melihat, memperhatikan ini sopan apa enggak, ini punya etika apa enggak, nah, ini punya tata kerama apa tidak. Orang lihat. Harusnya dari apa yang nempel di tubuh kita itu harus mencerminkan Kristus. Bahkan cara makan kita. Tidak mungkin seorang putri atau seorang bangsawan itu makannya sambil angkat kaki, sambil makan sembrono, kelihatan rakus sembarangan. Tidak, semuanya tertata rapi. Orang dunia melihat loh, etika, cara kita makan itu dilihat. Cara kita ngomong pun dilihat, diperhatikan. Cara kita menata rumah pun dilihat. Tidak mungkin orang yang hatinya itu bersih, hatinya itu benar-benar bersih ya, hatinya itu tulus dengan Tuhan, hidupnya berantakan atau rumahnya berantakan. Itu tidak mungkin. Karena pasti mencerminkan yang di dalam itu seperti apa. Dan tidak mungkin Roh Kudus itu tertib kok. Masa hidupnya nggak tertib? Ya nggak mungkin toh.
Nah, kita ini harus benar-benar melihat nih, mengkoreksi diri, melihat ke dalam. Apakah rumah kita ini kelihatan berantakan seperti kapal pecah, atau malah sebaliknya. Nah, kalau kita ini ngakunya orang menyembah Tuhan, ngakunya mencintai Tuhan, ngakunya mengasihi Tuhan, tapi rumah kita berantakan, kayak jorok, kotor, kayak kapal pecah. Terus cara berpakaian kita itu compang-camping, berantakan. Ya tidak mungkin. Nah, kita ini adalah harusnya mencerminkan menjadi orang-orang bangsawan kerajaan Allah loh. Bangsawan kerajaan Allah. Jadi, kita itu dilihat orang setiap hari. Kalau kita mau jadi berkat, kita menjangkau banyak orang. Dari kalangan orang-orang miskin, kalangan menengah, sampai orang-orang kaya. Mau belajar sama kita. Tentunya kita harus memperhatikan ini. Memperhatikan etika kita, tata krama kita, cara bicara kita, cara berpakaian kita. Itu harus kita perhatikan dengan baik. Supaya apa? Maksimal hidup kita ini. Bahkan kalau kita punya pegawai, bagaimana kita memperlakukan pegawai kita ini? Hormat apa enggak? Jangan kita serampangan. Sebenarnya kalau kita ini mau melihat seseorang itu bisa dicek kok bagaimana dia mengelola uang. Kalau ingin melihat kejujurannya, lihat aja, percayakan aja uang. Bisa jujur apa enggak? Bagaimana seseorang bisa dipercayakan sesuatu yang lebih besar kalau dengan masalah hal itu aja tidak bisa dipercaya. Masalah keuangan. Nah, kalau kita mau melihat orang lain, bagaimana dia mengelola uang, bagaimana dia memperlakukan pegawainya, pembantunya, bagaimana memperlakukan, kasih makan yang terbaik apa enggak pembantu, atau diperlakukan seperti budak. Nah, itu yang dilihat. Nah, Salomo ini hebat sekali dalam jago sekali. Dia hikmatnya luar biasa sampai ratu negeri Seba datang melihat bagaimana cara dia mendirikan rumahnya, cara makan di mejanya, menyajikannya seperti apa, cara pegawai-pegawainya duduk, cara pelayan-pelayannya melayani, dan pakaiannya detail dilihat, rapi apa tidak, atau selampangan, atau sembrono, atau kelihatan compang-camping, atau kelihatan kumal dan kumuh. Minuman dan korban bakarannya yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Bayangin, sampai hal detail dia perhatikan. Bagaimana dia mempersembahkan korban, doa di hadapan Tuhan diperhatikan. Bayangin nih. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, sampai rumahnya, bagaimana cara mendirikan rumahnya, mengatur rumahnya, detail rumahnya, barang apa yang taruh di depan umum, atau barang apa yang harus disembunyikan. Dilihat detail bagaimana mendirikan rumahnya, mengatur rumahnya dengan baik, makanan-makanan di mejanya. Kita juga harus memperhatikan cara pola makan kita. Bagaimana kita memperlakukan pegawai kita, cari makan yang terbaik apa tidak. Atau cara kita memperlakukan orang lain di rumah kita. Atau cara kita makan kita sendiri ini sembrono apa tidak. Loh, hari-hari ini kalau kita ini harusnya mengenal kelemahan kita, diri kita masing-masing loh. Kita tidak bisa rakus dan sembrono. Semua makanan yang kita hajar aja, kita makan aja, ujung-ujungnya nanti menimbulkan penyakit di kemudian hari. Nah, kita harus tahu itu. Kita harus mengenali tubuh kita. Jangan jadi orang yang rakus. Harus menjaga makan, pola hidup, cara hidup, cara makan, makanan dan minumnya. Jangan serampangan, jangan sembrono. Karena kita bertanggung jawab dengan tubuh kita sendiri. Kita jagain dengan baik. Saya tahu saya punya kelemahan tubuh. Saya punya penyakit namanya asam urat. Saya harus jaga pola makan saya. Saya tahu rasanya ngerem. Dan saya tahu rasa menyangkal diri dengan makanan-makanan yang enak. Dan semua makanan kesukaan saya itu memicu asam urat dalam tubuh saya itu muncul. Saya harus menjaga itu dengan baik. Saya tidak boleh rakus dan sembarang. Semua makanan yang saya suka, soto tangkar, sate kambing, nanas, santan-santanan, babat, semua makanan kesukaan saya, susu, Coca-Cola, itu makanan yang benar-benar saya demen, saya suka. Dan saya tahu saya tidak makan, dan saya harus mengontrol itu, menjaga itu, supaya saya sendiri menjaga tubuh saya, tidak sembarangan sembrono, akhirnya penyakitan yang akhirnya nyusahin banyak orang.
Itu kita harus perhatikan cara makan kita ini. Bahkan cara kita memberi makan, menyajikan makanan kepada orang lain, memperlakukan orang lain, itu dilihat semuanya. Cara kita berpakaian, dilihat orang banyak. Bagaimana cara kita berdoa, melayani Tuhan pun juga dilihat. Bagaimana gini, kita ngaku orang Kristen tapi kita nggak pernah berdoa. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kita malas nyari Tuhan. Kita berpikir agama kita Kristen cukup. Tapi kekristenan tidak cukup sampai situ. Kekristenan itu bukan hanya sekedar ngeributin firman. Firman, banyak orang ribut firman, tafsirin firman rame-rame, semakin menggali firman, banyak tafsiran ini, tafsiran itu, ujungnya kera-kera ribut kok. Firman bukan untuk diributkan, firman untuk dihidupin. Nah, kekristenan itu menghidupin firman, bukan ngeributin firman. Nah, bagian kita bukan memperdebatkan ayat satu dengan ayat yang lain, pemikiran, pemahaman satu dan pewahyuan satu dengan pewahyuan yang lain. Semakin kita perdebatkan, semakin kita ribut dan semakin kita geger. Dan bagian kita sebagai orang percaya, mau itu hamba Tuhan, worship leader, jemaat biasa, pengusaha atau apapun, adalah menghidupin firman. Cukup simpel, hidupin firman. Praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Done. Selesai. Kita harus sampai levelnya ke sana. Orang dunia akan melihat bagaimana cara kita beribadah. Bisa menjadi berkat apa tidak. Kita jangan-jangan kekristenan kita ini palsu. Kita ngomongnya rohani, kelakuan kita tidak mencerminkan firman Tuhan. Kita bisa ngomong tentang Tuhan, tapi hidup kita tidak menghidupin apa yang Tuhan mau. Nah, semuanya dilihat orang. Dunia melihat, dunia menilai, semua orang menilai. Dan ketika kita didapatin apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan, orang mau belajar, orang mau banyak, mau ngerti, mau duduk bareng dengerin apa yang kita katakan. Dan bahkan semua perkataan kita menjadi berkat. Perkataan kita, sikap kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu dilihat orang, dipantau orang lain. Nah, kalau kita mau benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau dalam semua kalangan, knowledge, pengetahuan kita juga harus penuh. Jangan kita nggak memiliki pengetahuan, jangan kita malah hidup sembarangan, nggak ngerti apa-apa. Kita harus tahu, semuanya harus pelajarin. Semua kita memiliki pengetahuan yang luas. Ketika kita bergaul dengan orang kaya, kita bisa ngomong. Kita bergaul dengan orang pintar, kita bisa ngomong. Kita bergaul dengan politikus, kita bisa ngomong. Bukan plonga-plongo. Ketika kita bergaul dengan orang bisnis, kita ngerti bisnis. Kita bergaul dengan orang keuangan, kita bisa ngomong tentang keuangan. Banyak hal yang harus kita pelajarin sebagai orang percaya untuk membekalin kita ini bisa terjun ke dalam segala lini. Kita bisa bergaul dengan semua orang. Supaya apa? Kita bisa menjadi berkat di sana. Kalau tidak, kita ini menjadi orang yang blon, nggak ngerti apa-apa. Kita berpikir wawasan kita udah cukup, dan kita berpikir wawasan kita dari paling benar, ternyata jauh kemana-mana. Orang lain udah jauh kemana-mana. Hari ini kita masih di Indonesia, terutama di Indonesia, masih ngeributin peraturan-peraturan manusia. Sedangkan bangsa lain sudah menyelidikin bagaimana membuat matahari lebih redup, bagaimana menaruh kehidupan, bikin rumah di angkasa luar. Kalau perpikiran kita itu cepat, dangkal, sempit, kita tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan mengalami kemajuan yang apa-apa. Bahkan kita tidak bisa melayani orang yang jauh lebih besar. Dan Tuhan mau kita ini memiliki dampak yang besar. Dampak yang besar bisa masuk ke dalam segala segi kehidupan banyak orang. Semakin kita memiliki kapasitas yang besar, Tuhan akan percayakan yang besar. Ingat tentang Tuhan Yesus ketika kasih perumpamaan uang mina. Ketika yang dikasih 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 jadi 1. Yang 1 tadi disuruh memberikan ke yang bisa memberikan, mengembangkan talenta. Ya lebih besar lagi, disuruh kasih yang kelima. Nah, semakin kita ini dipercayakan talenta, karunia, kembangkan itu. Knowledge, pengetahuan, kembangkan itu. Semakin kita bisa didapatin, dipercaya Tuhan, Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Lebih besar, lebih dahsyat, lebih powerful lagi. Itu yang Tuhan mau. Di titik tertentu Tuhan akan pakai kita dalam skala yang jauh lebih besar. Bapak Ibu,
Tuhan selalu memakai kita sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita tidak mau memperbesar wadah kita, ya Tuhan tentunya ya pakai sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita memperbesar kapasitas kita, tentunya Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Bahkan dipercayakan hal yang lebih besar. Perbedaan antara Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu berbeda sekali. Petrus adalah orang yang tidak terdidik, dia adalah seorang nelayan. Memang dia dipakai Tuhan luar biasa, urapannya luar biasa, tapi dia dipercayakan Tuhan menulis beberapa kitab. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan, lihat di dalam perjanjian baru, 3/4 perjanjian baru yang nulis adalah Rasul Paulus. Kenapa kok Tuhan bisa percayakan perkara besar? Paulus adalah orang pintar, orang jenius. Dia belajar lewat sekolah, lewat Gamaliel gurunya. Dan ini dia menjadi orang yang pintar. Dia kembangkan, menjadi menjangkau banyak orang, bukan hanya orang Israel, bahkan orang-orang di luar Yahudi. Orang di luar Israel pun dijangkau oleh Paulus. Nah, kita harus belajar. Kita harus belajar mengerti, bukan hanya sekedar perkara rohani. Bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain. Kita itu bisa menempatkan diri dengan tepat. Jangan kita itu jadi orang yang kalau acara makan-makan umum kita menjadi rakus, serakah, kita maunya bawa pulang atau apalah segala macam. Kita harus menempatkan diri dengan baik. Saya berkali-kali diajak makan orang. Ketika diajak makan orang, tentunya makan enak. Saya di rumah saya udah makan duluan, membuat perut saya itu setengah kenyang. Jadi ketika saya makan sama mereka yang ngajak saya makan, atau kita lagi meeting untuk makan bersama, saya tidak kelihatan rakus dan serakah begitu. Atau istilahnya itu apa ya? Yap-yapan atau semuanya disikat. Jadi saya udah terlalu kenyang, udah nggak terlalu tertarik dengan makanan lagi. Karena udah isi perut saya di rumah setengah kenyang. Supaya Pak, orang kan lihat cara saya makan. Orang kan lihat cara saya ini. Jangan-jangan mereka tersandung dengan cara saya. Saya harus jagain itu. Supaya Pak, saya tetap menjadi berkat. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Jangan ketika diajak makan, beberapa orang diajak makan aji mumpung pesen ini, padahal yang ngajak aja pesennya es teh manis, dia pesen jus ini, jus itu, minuman ini, minuman itu. Atau dia pesenin. Kalau kita diajak makan orang, ya kita harus bisa menempatkan diri. Makan sesuai apa yang ngajak itu makan. Jangan malah pesen melebihin yang ngajak makan, itu namanya tidak tahu diri. Itu kan salah satu contoh yang sederhana. Atau kalau di tempat umum atau di ibadah itu, saya perhatikan beberapa orang itu begitu rakus dan serakah sekali ketika bukan di komunitas kita, di tempat lain, ketika diajak makan, ada makan prasmanan, sudah makannya tidak mau ngantri, mau ambil duluan dan ambil piringnya semuanya sampai penuh, ternyata nggak dimakan, hanya dicicipi terus ditaruh begitu aja, kan namanya tidak bertanggung jawab. Toh kalau makan dihabiskan, ya kita harus tahu jangan sampai itu piring dipenuhin dan dilihat orang lain kelihatan kayak di rumah nggak pernah makan. Kita harus menempatkan diri dengan baik loh, seperti itu. Bagaimana kita makan di tempat umum pun juga tahu. Cara ngunyahnya, jangan ngunyah seperti bunyi kecap. Apa bedanya dengan dogi? Kita juga harus makan dengan baik. Cara duduk kita nggak boleh duduk sembarangan. Duduknya harus diatur, memiliki tata krama seperti bangsawan kerajaan. Orang-orang yang kerajaan, orang-orang kerajaan di keturunannya Ratu Elizabeth, anak cucunya itu dari kecil dididik loh. Mereka dididik bagaimana dia makan, bagaimana dia ngomong di tempat umum, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia kalau ngadepin masalah, ambil keputusan, bahkan masuk ke pesta. Caranya bagaimana mereka diatur. Nah kita itu harusnya nggak boleh liar. Kita ini adalah anak-anak kerajaan. Hidup kita nggak boleh sembarangan. Hidup kita nggak boleh liar, sembrono, ngawur seenaknya sendiri, seenak udelnya sendiri, ngomong asal ngomong, nggak ada tata keramanya, nggak ada etikanya. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau orang dunia harus mau bertobat, mau belajar sama kita harus belajar tentang etika. Bagaimana ngatur hidup kita ini dengan baik. Sampai cara berdoanya pun orang dunia itu lihat.
Orang dunia itu perhatikan kita loh. Bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita nyembah Tuhan, bagaimana kita ngadepin masalah, reaksi kita seperti apa, orang dunia akan lihat. Orang-orang teman-teman kita juga akan lihat. Mencerminkan siapa? Mencerminkan Kristus atau mencerminkan orang-orang dunia? Atau mencerminkan setan malahan? Nah, kita ini harus tahu diri persis bagaimana menempatkan diri, menempatkan sikap sesuai firman Tuhan. What Jesus do, what Jesus did. Saya bilang berkali-kali. Kalau terjadi apa-apa, kira-kira Tuhan Yesus ngelakuin apa? Kalau Tuhan Yesus punya masalah seperti saya, hari ini Tuhan Yesus ngelakuin apa? What Jesus do, what Jesus did. Jadi kita tidak serampangan sembarangan. Kalau kita serampangan sembarangan, kita akan menjadi batu sandungan. Dan ujungnya kita tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ke-6, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang ku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ya, Bapak Ibu, orang dunia nanti akan melihat kita dan memperhatikan kita. Kalau hidup kita, cara hidup kita, cara bicara kita, cara kita menyelesaikan, cara makan kita, cara berpakaian, apapun yang kita lakukan ini, orang dunia akan perhatikan. Kalau didapatin ada hikmat, ada pengertian, mereka bisa belajar dengan kita. Orang dunia akan dengar itu, dan perhatikan itu. Mereka benar-benar akan tahu, pengen cari tahu, kenapa sih kok kamu kalau ngadepin masalah bisa tenang seperti ini? Bagaimana sih kamu memiliki keluarga yang harmonis? Bagaimana sih kamu bekerja bisa berhasil seperti ini? Bagaimana sih caranya kamu bisa diberkatin seperti ini? Bagaimana caranya sih kamu bisa dipakai Tuhan seperti ini? Bagaimana sih kamu bisa nyanyi dengan bagus? Bagaimana kamu bisa berdandan, berpakaian selalu matching, nggak norak, selalu sopan seperti ini? Bagaimana sih kamu orang tertarik sama kamu? Banyak hal orang dunia akan belajar sama kita. Mereka akan banyak, harusnya dunia belajar sama kita karena kita memiliki hikmat yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Ayat 7, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Baik. Kalau kita ini bisa menempatkan diri dengan tepat, bersikap dengan baik, berkelakuan dengan baik, sesuai Kristus, orang dunia akan datang kepada kita, belajar. Tidak hanya belajar, melihat benar apa enggak sih? Kenapa orang ini kok berbeda? Cara ngomongnya ini berbeda sekali. Belum ngomong dekat sama dia aja rasanya adem dan tenang. Dekat sama dia itu rasanya enak, nyaman. Kok dia kalau ngadepin masalah bisa cool, kalem. Kok dia bisa tetap harmonis dengan pasangannya? Bahkan nih, ayat yang ke-8, berbahagialah para istrimu. Ini kalau kita hari ini berbahagialah istrimu, bukan para, karena dia ngomong sama Salomo istrinya banyak sekali. Makanya dibilang para istrimu. Berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Pegawai kita akan tertarik dengan kita. Saya itu heran dengan orang-orang yang ngakunya Kristen, ngakunya cinta Tuhan, tapi pembantunya itu nggak betah. Pembantunya nggak betah. Pegawainya nggak betah. Itu perlu dipertanyakan loh. Jangan-jangan kita nggak jadi berkat buat pembantu kita. Jangan-jangan kita nggak jadi berkat buat sopir kita. Jangan-jangan berkat jadi teman kita. Malah kita menjadi batu sandungan, mereka nggak kerasan. Malas bekerja dengan kita karena apa? Tidak menjadi berkat. Tetapi orang yang memiliki hikmat, pengertian, orang itu dekat saja nyaman. Apalagi kerja. Kalau kerja, saya senang jadi kerja sama kamu loh. Kenapa? Bisa saja dimurah hati, bisa jadi terlalu baik, terlalu perhatian, tidak memeras atau segala macam. Dia memperlakukan para pegawainya dengan baik. Terus ayat yang ke 9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, promosi yang datangnya dari Tuhan itu akan datang menghampiri kita. Kita tidak usah ngejar-ngejar berkat, tapi berkat akan mengejar kita. Kita akan dicari banyak orang. Karena apa? Memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Bukan serampangan sembrono.
ngawur dan acak-acakan. Kalau kita ini didapati menjadi orang yang berhikmat, sabar, berpengertian, berpengetahuan, memiliki bisa menempatkan diri dengan baik, tata krama, memiliki etika yang bagus, kita akan dicari orang. Kita akan dicari orang, dan kita akan dibutuhkan banyak orang. Promosi itu gampang, berkat itu akan mengalir begitu saja. Kalau kita ini didapati menjadi orang yang tepat ya, di dalam satu perusahaan, pasti dipromosi kok. Kalau kita menjadi penjual yang baik, customer kita akan cari kita terus kok. Kita akan memiliki pelanggan tetap yang baik kok. Tapi kalau kita ini ketus, galak, jahat, culas, ya siapa yang mau dekat kita? Mudah sekali. Hanya dibutuhkan etika kerajaan Allah. Hanya dibutuhkan karakter bangsawan kerajaan Allah. Kita akan, berkat itu akan mudah sekali datang kepada kita. Ayat yang ke-10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas, Bapak Ibu. Karena didapatin hikmatnya Salomo begitu rupa, Ratu Sheba itu kasih 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah, ini barang mahal semua nih. Emas, rempah-rempah, batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi seperti banyaknya rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Bayangin itu. Lagi pula, ayat 11, kapal-kapal Hiram, orang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana. Hari ini aja kayu cendana mahal sekali loh. Dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu juga tidak datang dan tidak kelihatan sampai hari ini. Bayangin, gara-gara didapatin ada hikmat, pengertian, pewahyuan, berkat itu datang mengalir. Orang yang datang kepada kita memberikan berkat, memberkatin kita. Kalau tidak hari ini ya mungkin ngajak kerjasama. Kalau nggak meng-hire kita, kalau nggak atau membeli produk kita. Karena didapatin ada hikmat dan pengertian. Dan di Asia ini, kalau kita pelajari orang-orang Asia, orang-orang kita ini aneh. Kadang karena hubungan baik saja, padahal barangnya sekalipun di tempat lain jual barang yang mahal, kita jual barang yang murah di tempat lain, tapi kita jualnya barang kita mahal, lebih mahal dari tempat lain, karena kita ini membangun hubungan baik. Didapatin kita, sikap kita ini benar dengan customer, dia akan datang kepada kita loh. Karena orang Asia itu unik. Jadi kita harus tahu sekali menempatkan diri dengan baik. Kalau kita ini pingin menjadi berkat, atau kita menjadi kepanjangan kerajaan surga, atau menjadi duta kerajaan Allah, jadi utusan kerajaan Allah, atau kita menjadi orang yang menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, ya kita harus benar-benar menunjukkan sikap, karakter, perbuatan kita itu memiliki karakter dan perbuatan seperti Yesus Kristus. Kalau tidak, orang dunia tidak akan pernah belajar sama kita. Orang dunia tidak akan pernah tertarik dengan kita. Tidak mungkin orang-orang kaya di dunia, orang-orang kaya, orang menengah ke atas, orang berpendidikan itu mau belajar sama kita. Kalau kita ini bodoh, tidak memiliki pengetahuan apa-apa, malas baca buku, malas belajar, tidak punya literasi apa-apa, tidak punya pengetahuan apa, belajar apa? Emosi yang dibesarin, tidak mungkin bisa. Kalau kita mau melayani orang dunia, kita harus membekali diri dengan banyak hal, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Supaya apa? Ketika kita menghadapi mereka, mereka bisa duduk, diam, tenang, mendengarkan hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita harus benar-benar bisa menempatkan diri dengan tepat. Bapak Ibu, kekayaan akan datang kepada kita kalau kita memiliki hikmat dan pengetahuan. Kekayaan datang kepada kita, promosi akan datang kepada kita kalau kita memiliki hikmat dan pengetahuan. Customer akan datang kepada kita kalau kita memiliki hikmat dan pengetahuan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, dibutuhkan hikmat Tuhan, pengertian, pengetahuan yang datangnya dari Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, jaga hidupmu, jagai pola makanmu, cara berpakaianmu, cara bertutur kata, cara bersikap, cara memperlakukan orang lain, memperlakukan siapapun juga. Kita harus tahu diri, bisa menempatkan diri dengan baik. Supaya apa? Orang dunia bisa belajar dengan hidup kita. Dan hidup kita pasti dipercayakan hal besar kepada Tuhan. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, bedanya Rasul Paulus dan Petrus itu berbeda sekali. Petrus tidak berpengalaman,
tidak berpendidikan maksud saya. Dan Tuhan pakai luar biasa, tetap dipakai, dan Tuhan pakai luar biasa. Tapi kapasitasnya tidak sebesar apa yang dimiliki Paulus. Paulus memperbesar kapasitas dirinya. Dia belajar, dia orang yang pintar, dia smart, dan akhirnya Tuhan percayakan lebih besar. Sama dengan kita, seperti uang mina tadi. Kalau kita bisa dipercayakan mengelola uang mina, berkembangkan, Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Dalam diri kita pun sama. Kalau Bapak Ibu ingin dapat promosi, peninggian, berkat Tuhan, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan, tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Isi dengan pengetahuan, pengertian. Jangan menjadi orang yang bodoh, dilarang bodoh hari ini. Kita menjadi orang Kristen harusnya menjadi orang yang smart, pinter. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tapi bisa menempatkan diri dengan tepat. Cara berpakaian kita, cara bersikap kita, cara kita ngadepin masalah, cara kita memperlakukan orang lain, ketika kita diperlakukan jahat orang lain, cara kita memperlakukan orang tersebut. Tuhan juga lihat dan orang lain juga lihat. Kita bisa layak dipercaya Tuhan atau tidak. Kita layak diberkatin Tuhan atau tidak. Itu tergantung diri kita mulai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, semua orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Benar-benar dimateraikan firman ini, nempel di hatinya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai menjadi kenyataan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, tanpa terkecuali mereka dijamah Tuhan, diberkatin Tuhan, dan Tuhan terus pakai, perbesar kapasitasnya, perbesar wadahnya, sehingga Tuhan curahkan kekuatan yang powerful dan dahsyat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.